Ketika kita ya menyatakan ya mempersaksikan bahwa Nabi adalah as-sadiqil wa'dil amin, itu tentunya adalah pernyataan keyakinan ya. Pensikapan ya percaya penuh gitu kan. Pernyataan cinta, as-sadiqil wa'dil amin, yang jujur, yang benar. Ya, nggak ada keraguan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. As-sayyidil kamil, pemimpin yang sempurna. Kita bisa mengambil contoh kepemimpinan apapun, baik kepemimpinan pribadi, kepemimpinan sosial, kepemimpinan lingkungan. Kita bisa membangun ya akhlak mahmudah, kesolehan pribadi, akhlak karimah, kesolehan pribadi, akhlak mahmudah, kesolehan sosial, dan akhlak azimah, kesolehan lingkungan ya. Dalam konteks posisinya kita di antara makhluk Allah yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini akan membangun tuh kalau sudah kenal kita bisa cinta. Kalau udah cinta, bagaimana kita bisa mengikuti dan meneladaninya? Maka kita kuatkan dengan zikir salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, wa tabarakallah, wa tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pemirsa, sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang menarik dari tadabbur kita di dalam surah Al-Fat ayat 29 dan surah Al-Ahzab ayat 35. Apa yang menjadi perhatian, ketertarikan kita, yaitu janji, jaminan, garansi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam surat Al-Fat Allah mengatakan, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Yang dalam surah Al-Ahzab ya, Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di sini ada janji, garansi, jaminan dari Allah untuk berupa maghfirah ya, dan pahala yang besar. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kita untuk memaksimalkan amaliyah bulan Ramadan ya, yang disebut ya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni ya segala dosanya. Hal yang spesial dari permohonan ampunan kita kepada Allah di bulan Ramadan itu adalah ya maghfirah yang disebut di dalam surah Al-Fat itu, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah mengampuni mereka dan juga memberi ampunan atas dosa-dosa yang lainnya. Jadi ini harus menjadi narasi dalam zikir dan doa istighfar kita. Tidak sekedar kita memohon ampunan atas dosa tertentu, tapi bagaimana agar semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang barangkali akan kita lakukan gitu kan, itu semuanya ya terjamin ya ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan kemudian membolehkan kita menyengaja berbuat dosa, tetapi ya kita meyakini ada penjagaan Allah untuk kita tidak berdosa, untuk kita tidak melakukan kesalahan. Kita mendapatkan apa yang disebut karunia al-mahfuz ya, dijaga oleh Allah, karena dialah Allah yang khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Nah, ini akhir ayat, kedua ayat ini menjelaskan dua hal yang beririsan tentang ampunan dan pahala yang besar. Kepada siapa ini Allah berikan
Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa mereka? Ya, disebutkan di surah Al-Fatih itu adalah Muhammadur Rasulullah walladzina amanu. Ya, Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Ini kalau langsung ditarik ke akhir ayat, wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima. Nah, dijelaskan ya, siapa sih walladzina amanu itu ya di dalam surah Al-Ahzab-nya ayat 35 ya, di sini dijelaskan ya kelompok ya atau karakter ya orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang amal solehnya itu diterima dan dibalas oleh Allah dengan ampunan dan pahala yang besar, yaitu adalah innal muslimina wal muslimat, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri ya, laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat ya, orang-orang yang taat pada Allah, taat beribadah, tekun beribadah ya, laki-laki dan perempuan, wasadiqina wasadiqat, orang-orang yang jujur laki-laki dan perempuan, wasabirina wasabirat, orang-orang yang sabar laki-laki dan perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk ya, laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan. Apalagi wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang menjaga kehormatannya laki-laki dan perempuan. Dan yang ke-10 ya, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang-orang yang berzikir mengingat Allah dengan banyak laki-laki dan perempuan. Nah, karakter-karakter ini ya, semestinya ya bisa kita jadikan pakaian takwa kita di dalam menjalani bulan Ramadan. Jadi pakaian kita pakai bukan pakaian as-shaimina was-shaimat saja. Sekalipun di dalam ayat dikatakan kutiba alaikumusiyam, tapi kalau kita lihat keterangan banyak hadis ya, ternyata ya banyak karakter-karakter lain yang harus kita gunakan sebagai pakaian takwa kita, yaitu ya muslim mukmin, ya kan, berpasrah diri, ridho dengan ketentuan Allah, yakin dengan adanya jaminan, dukungan, garansi, ya, yakin dengan adanya pertolongan, dukungan, pembelaan, perlindungan, ya, rezeki, ya, solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan ya, seluruh amaliyah ketaatan itu memberi manfaat ya buat hidup kita di dunia dan di akhirat, manfaat zahir dan batin, ya. Gitu. Kemudian pakaian tadi qanitin qanitat ya. Itu adalah ketekunan dalam ibadah ya. Kemudian karakter apa lagi? As-sadiqina was-sadiqat ya, kejujuran, ya, kesabaran, kekhusyuan, sedekah ya, kehormatan ya. Apalagi kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ya, ini pesan penting dari dua ayat ini terkait bulan Ramadan. Sehingga nanti ya ada satu ayat yang menghubungkan ya kedua ayat ini. Ya, innal muslimina yang waladina amanu menuju kepada Muhammad Rasulullah. Yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana ya ketika kita bisa menggunakan seluruh pakaian takwa ini, tidak sekedar puasa ya, tapi di sana ada Islam, ada iman, ada taat, ya, ada jujur, ada apalagi sabar, ya, ada khusyuk, ya, ada sedekah, apalagi itu karakter, ada menjaga kehormatan diri dengan zikir yang banyak, ya. Ya, karakter itu semua itu yang akan bisa mengantarkan kita kepada ya walladzina ma'ahu, ya, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan siapa ya yang beramal dengan amal yang dicontohkan ya oleh Nabi, itu dipastikan ya kesuksesannya ya. Karena itu ya di dalam doa-doa dan zikir kita ya, setelah kita beristighfar ya, biasakan kita juga mengingat ya Nabi SAW ya dengan zikir salawat ya. Maka zikir salawat itu harus bisa mengantarkan kita kenal kepada Nabi SAW. Zikir salawat kita harus bisa mengantarkan kita bisa mencintai Nabi SAW. Zikir salawat kita
harus bisa menghantarkan kita ya bisa mengikuti dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketiga salawat ini bisa kita narasikan ya dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Jadi kita kenal Nabi itu adalah abdika wa rasulika, hamba Allah, Rasul Allah, dan an-nabi al-ummi. Nah, kemudian kita sampaikan salat kepada orang-orang terdekat dengan Nabi. Siapa mereka? Wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummatihi. Mari kita ya saksikan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Narasi zikir salawat kita ya, ketika kita menyampaikan salat juga kepada keluarganya wa ala alihi, dalam tafakur kita bermuhasabah, adakah kita di sana? Tentu jawabannya tidak ada. Wa ashabihi ya, sampaikanlah salawat salam berkah ya juga ke atas para sahabat salafus saleh gitu kan. Ada kita di sana? Kita jawab tidak ada juga. Maka kita perlu mengambil makom, kedudukan yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelompok yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhwannya. Maka kita tambahin tuh salawat kita wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi. Ini kelompok ikhwan Nabi itu adalah kalangan di akhir zaman ya kan. Ya, orang yang tidak hidup di zaman Nabi tetapi memiliki ikatan ya ruhani, ikatan kebatinan yang begitu kuat dengan cinta yang luar biasa dan kerinduan yang sangat besar. Ya, sangat merasakan kedekatan ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan, dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, sampai para sahabatnya mempertanyakan dan iri dengan kelompok kecil ini, ya kan? Ya, dia mengatakan, apakah mereka kami yang kau maksudkan Rasulullah? Ya, maka Rasul menjawab, bukan, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah ikhwani. Ini penjelasan dari sini bisa kita jadikan sebagai makom kedudukan ya. Zona yang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ihwanihi, agar salawat yang kita sampaikan dan dijelaskan oleh banyak keterangan hadis, setiap salawat yang disampaikan itu akan kembali kepada yang bersalawat ya. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat 10 kali, Allah salawat akan kembali kepadanya 100 kali. Nah, kita harus punya makom di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga termasuk di antara ya ikhwan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, kalau muhasabah kita merasa tidak ada kelayakan, tidak ada peluang ya untuk bisa mengambil makom ikhwan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipastikan kita termasuk di antara umatnya ya, yang dikhawatiri, yang disebut-sebut ya, yang diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ya wafatnya, ummati 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 ummati. Pastikan ya kita ada di antara ya kelompok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Itu salawat narasi untuk bisa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummatihi. Yang kedua ya, kita berzikir ya. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat ya, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan narasi salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin as-sayyidil kamil
al-Fatihil Khatim. Ketika kita ya menyatakan ya mempersaksikan bahwa Nabi adalah as-sadiqil wa'dil amin, itu tentunya adalah pernyataan keyakinan ya. Pensikapan ya percaya penuh gitu kan. Pernyataan cinta, as-sadiqil wa'dil amin, yang jujur, yang benar. Ya, nggak ada keraguan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. As-sayyidil kamil, pemimpin yang sempurna. Kita bisa mengambil contoh kepemimpinan apapun, baik kepemimpinan pribadi, kepemimpinan sosial, kepemimpinan lingkungan. Kita bisa membangun ya akhlak mahmudah, kesolehan pribadi, akhlak karimah, kesolehan pribadi, akhlak mahmudah, kesolehan sosial, dan akhlak azimah, kesolehan lingkungan ya. Dalam konteks positioning kita di antara makhluk Allah yang lainnya. Karena Nabi SAW membawa misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini akan membangun tuh kalau sudah kenal kita bisa cinta. Kalau udah cinta bagaimana kita bisa mengikuti dan meneladaninya. Maka kita kuatkan dengan zikir salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya. Yang tadi as-sadiqil wa'dil amin, as-sayyidil kamil, al-fatihil khatim. Ya, ini kita pakai sifat keterangan bahwa Nabi Muhammad itu adalah al-mustafa ya. As-sayyidil mursalin al-khatamin nabiyyin. Pakai kalimat ini. Ya, karena dia adalah yang istimewa, yang terbaik ya, yang sempurna ya, yang lengkap dan sempurna itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ya akan membangun respon iman kita ya dengan salawat ini untuk bisa mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ya doa-doa yang kita panjatkan setelah diawali dengan istighfar, dengan salawat, baru kita panjatkan ya doa-doa yang lainnya. Nah, jadi kalau zikir dan doa itu ya ada satu paket ya yang harus ada di dalam taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar ada zikirnya, ada doanya. Salawat juga ada zikirnya, ada doanya. Ya, doa-doa salawat itu banyak. Ya, paling enggak ya ada dua hal yang dua ya, doa salawat yang harus kita senantiasa panjatkan, yaitu salat Ibrahimiyah dan salawat azan. Ya, salawat azan itu apa? Ya, itu adalah doa azan yang sebenarnya itu adalah salawat juga. Nah, dua ini baru kita panjatkan ya. Doa-doa salawat yang diwariskan diajarkan para auliya as-salihin, para ulama al-muqarrabin ya, yang semuanya itu ya adalah ya ilmu yang bermanfaat insyaallah. Mungkin demikian ya, semoga kita semua mendapatkan ya, ketika kita bisa menggunakan seluruh pakaian takwa yang dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 53 tadi. Kita menjadi orang-orang yang dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada level ikhwannya atau umatnya ya, maka insya Allah ya kita akan bisa mencontoh dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjadi transformasi jiwa ya, akan terbangun ya sifat kehambaan kita ya, bagian kita bisa menjadi Abdullah dan bisa mewarisi ya risalah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini yang akan menjadi indikator, menjadi target sukses, target besar kita di dalam menjalani bulan Ramadan. Ya, kita bisa menjadi ka'annaka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan ya. Ya, walaupun nggak semuanya, kita mendapat menjadi bagian ya dari indahnya semesta ya, dengan berbagai gugus bintang-bintang, dengan berbagai kumpulan bintang-bintang ya, kita salah satu di antaranya. Ya, semoga kita berhasil dan sukses dan menang ya dalam menjalani bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.